Teman-teman semua, wajar, sangat wajar sekali kalau kita nih ingin, kalau kita pengen menulis sebuah tulisan apapun itu, cerpen, artikel, non fiksi atau apapun. Wajar kalau kita ingin tulisan kita menarik, tulisan kita bagus, itu wajar. Dan memang setiap penulis, termasuk penulis pemula, ingin tulisannya bagus. Saya juga sama. Hanya saja hal yang harus dipahami adalah bahwa tidak ada tulisan yang langsung bagus. Oke? Tidak ada tulisan yang langsung bagus. Semua tulisan itu masuk pada sesi editing, sesi perbaikan. Setelah naskah Anda jadi, kemudian disunting, diperbaiki, itu pun berkali-kali. Jadi kalau misalnya Anda baca nih, ada buku yang menarik, ada tulisan yang bagus banget, yaitu melalui proses yang panjang. Masalahnya adalah ketika Anda ingin menulis seperti itu, ya, dan Anda menyaksikan tulisan Anda, hasil tulisan Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda tulis, nah, kadang-kadang kita suka drop, ya, suka bete, suka bad mood, ya. Wah, tulisan saya jelek banget, tulisan saya garing banget, tulisan saya nggak bagus gitu loh, tulisan saya ancur berantakan, kan begitu, ya. Anda pasti ngerasain itu, ya. Nah, satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa tulisan itu ada prosesnya, ya. Tulisan itu ada prosesnya. Nah, jadi kalau kita nulis ya nulis saja, ya. Nanti diperbaiki, diedit. Sebagai seorang penulis, kita pun harus melakukan editing. Disebut dengan self editing, mengedit tulisan kita sendiri. Oke? Nah, ini bisa dipelajari, ya. Bagaimana menyusun kalimat yang baik, bagaimana menyusun sebuah struktur bahasa yang menarik sesuai dengan apa yang ingin Anda tulis, itu nanti bisa diperbaiki setelah tulisan Anda selesai. Poinnya teman-teman semua bahwa, ya, tulisan itu atau menulis itu adalah sebuah kreativitas, sebuah skill yang bisa diasah. Saya berkali-kali bilang bahwa nulis itu adalah sebuah skill, kreativitas yang bisa diasah. Cara mengasahnya atau cara belajarnya adalah dengan terus menulis. Makin sering menulis, maka makin terbiasa. Ya, Anda nulis saja. Bahkan Anda harus punya satu tantangan, ya. Anda harus bisa memiliki satu tantangan yang membuat Anda harus menulis setiap hari, ya. Nulisnya gak apa-apa, apa aja, ya, jika memang itu Anda dalam proses belajar. Tapi kalau Anda misalnya belajarnya langsung menulis buku, tentu ada hal yang harus Anda perhatikan, ya. Yang pertama adalah menentukan ide. Oke, adalah menentukan ide. Yang kedua, buat premisnya. Apa? Buat premis. Apa itu premis? Premis itu adalah sebuah ide dasar. Anda harus susun dulu nih, tulis ide dasarnya apa. Kalau Anda membuat cerita, membuat sebuah novel, Anda harus tentukan dulu premisnya, minimal 3 hal. Ceritanya itu seperti apa, tokohnya siapa aja, dan konfliknya itu apa, ya. Dari situ baru Anda susun kerangkanya. Bab 1 mau nulis apa, bab 2 mau nyeritain apa, bab 3 bagaimana, bab 4 seperti apa. Anda susun sampai selesai, ya. Anda susun sampai selesai, Anda buat sampai selesai, sehingga Anda punya gambaran. Oh, saya mau menulis ini, ya. Oh, saya mau nulis itu. Buku yang akan saya tulis itu seperti ini. Buku yang akan saya, cerita yang akan saya buat ini tentang apa. Anda sudah punya gambarannya, dan itu sangat bagus. Karena kita nggak bisa menulis, membuat sesuatu tanpa Anda ngerti apa yang akan Anda tulis. Ini prinsip dasar, ya. Jadi persiapan yang bagus, persiapan yang matang, persiapan yang sudah sesuai, itu akan membuat Anda lebih mudah dalam menulis. Jadi
Siapkan itu teman-teman semua, siapkan. Ya, idenya, premisnya atau ide dasarnya, kemudian siapkan kerangka. Yang terakhir, Anda harus siapkan yang paling penting, bahan-bahannya. Ya, Anda harus siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu apa? Ya, isi tulisan gitu loh. Anda mau nulis apa, Anda harus siapkan. Anda harus kuasai materinya. Anda harus kuasai apa yang Anda pelajari. Nah, disinilah pentingnya sebuah riset tulisan. Terlepas mau fiksi, non-fiksi, Anda harus punya bahannya. Kebanyakan para penulis pemula itu biasanya nggak ngerti apa yang dia tulis, ya. Atau dia ngerti apa yang dia tulis hanya sebatas ide, tapi ketika di dalam dia bingung, mentok. Kenapa? Karena bahannya nggak ada. Ya lagi-lagi saya ambil contoh seperti bikin rumah. Anda udah tahu nih mau bikin rumah apa, idenya sudah ada, kerangkanya sudah ada, batanya nggak ada, semennya nggak ada, semuanya nggak ada. Anda mau bikin apa? Kan gitu. Makanya penting untuk menyiapkan bahan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan meriset. Nah, hari ini kita disajikan oleh banyak informasi. Anda mau nulis apa? Ada kok bahannya. Siapkan itu. Dan tentu saja riset yang paling baik menurut saya adalah dengan membaca. Ya. Kalau Anda mau membaca, kalau Anda mau menulis novel, coba deh Anda baca dulu novel dengan tema yang sama seperti apa yang Anda akan tulis, ya. Kemudian susun juga nih, karena Anda sudah tahu kan mau nulis apa, premisnya sudah disusun, idenya sudah disusun, kemudian kerangkanya sudah disusun, jadi Anda tahu mau nulis apa. Tinggal idenya itu mau apa dan Anda cari, ya. Misalnya latar belakang si tokohnya itu seorang dokter, ya Anda cari tahu informasi tentang dokter. Oh, setting tempatnya itu di Eropa, ya Anda cari tahu Eropa itu seperti apa, ya, budaya seperti apa, sehingga ketika Anda membuat cerita, rasanya itu dapat, ya. Jadi pengalaman orang membacanya itu dapat, atmosfer ceritanya itu dapat dengan setting tempat yang Anda buat. Nah, ketika Anda melengkapi diri dengan membaca karya orang lain, setidaknya Anda punya gambaran. Oh, beginilah cara menyusun cerita. Oh, beginilah cara menyusun sebuah tempat. Oh, beginilah cara dialog. Oh, beginilah cara mengekspresikan keadaan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari tulisan orang lain. Kita bisa menulis dari mempelajari semua tulisan. Nah, ini penting untuk teman-teman penulis pahami. Oke? Sampai di sini paham ya teman-teman semua bagaimana sebetulnya cara untuk menulis sebuah buku itu berlaku untuk fiksi maupun non-fiksi. Silahkan Anda coba trik ini dan langsung nulis sekarang juga. Oke? Coba nulis sekarang. Berani? Saya hitung 1, 2, 3. Ayo nulis. Setelah nonton video ini tidak akan bermanfaat buat Anda kalau Anda tidak langsung menulis. Karena nulis, menjadi seorang penulis adalah Anda berani menulis. Nekat aja dulu. Seperti yang sudah saya bilang, nulis dulu ya. Nulis, oke? Nggak pakai edit, nggak apa-apa. Nggak dibaca ulang juga, nggak apa-apa. Tulis aja, oke?